가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy adalah salah satu metode konseling yang dilakukan untuk membantu seseorang mengubah pola pikir atau perilaku negatif mereka menjadi lebih positif. Dalam Cognitive Behavior Therapy, pasien diajarkan untuk mengenali pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam situasi tertentu dan menganalisisnya untuk menemukan bukti yang mendukung atau menolak pikiran tersebut. Nah, biasanya CBT ini dilakukan berlangsung selama 10 atau 20 sesi. 10 atau sampai 20 sesi. Nah, dalam setiap sesi ini pasien diberikan tugas untuk melacak pikirannya dan menjalankan tugas-tugas yang menyenangkan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah, dalam video ini berikut saya tampilkan simulasi dari konseling individual menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy. Sekian, terima kasih, enjoy for watching, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah datang ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini bersifat rahasia. Di sini, kamu bebas bercerita apa aja tanpa takut dihakimi. Jadi, apa yang kita bahas hari ini? Jadi Bu, kedatangan saya di sini, saya ingin menceritakan masalah saya terkait saya itu sering terlambat kuliah dan berakhir bolos. Jadi kamu sering terlambat kuliah ya? Kira-kira penyebabnya apa tuh? Bisa terlambat gitu, bangunan kah atau apakah? Jadi Bu, keterlambatan saya kuliah ini salah satu faktor penyebabnya itu dikarenakan tugas-tugas kuliah itu yang sangat banyak. Jadi saya itu kewalahan. Mungkin ketika saya kewalahan ini, jadi saya mengerjakan tugas itu sampai subuh gitu, kadang sampai begadang gitu. Jadi akibat kurangnya tidur, ya itu membuat bangunnya telat gitu. Jadi udah berapa lama gitu ini terjadi? Ini terjadi udah hampir 1 semester ini sih, karena di semester ini saya yang rasanya tugas-tugas itu semakin berat, beban tugas itu juga semakin banyak. Baik, nanti kita coba telusuri kenapa ada pola itu yang terus terjadi. Kita bisa bantu ubah kebiasaan itu. Nah, kita ini menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy yang akan membantu kamu mengenali pikiran dan kebiasaan yang mengganggu dan menggantikannya dengan yang lebih sehat. Nah, kita akan mulai langsung nih dengan memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku ini saling terhubung. Misalnya, ketika kamu merasa tugas ini menumpuk, apa yang langsung kamu pikirkan? Mengerjakannya langsung atau tunggu dulu lah, tunggu bentar lagi lah, scroll dulu lah gitu. Jadi saya berpikir tuh, tunggu aja lah dulu, nanti bisa kok dikerjain, bentarnya itu gitu. Jadi saya sering menunda-nunda karena saya beranggapan tuh gampangnya itu gitu. Jadi kamu kerjanya di malam gitu ya. Misalkan mendadak nih besok dikumpul, oh iya nih tugasnya besok dikumpul, makanya kamu kerjain gitu ya. Jadi kamu kayak ngerasa terpaksa nyelesain itu sekaligus di malam hari itu karena besoknya dikumpul gitu. Nah, setelah begadang nih, apa yang terjadi besoknya? Ya saya jadi terlambat kuliah, susah bangun gitu karena pasti kan waktu tidur saya itu kurang gitu, nggak tercukupin. Jadi otomatis saya itu pun bangunnya jadi lebih lama, tiba-tiba udah alarm pun sampai nggak terdengar lagi gitu. Jadi kan kita satuin ya. Jadi kan tadi ada aktivitas kita adalah sering terlambat ya kan. Nah, terus ada perasaan kamu ketika kamu mau mengerjakan tugasnya, apa sih perasaan kamu gitu kan? Ketika kamu tahu tugas saya ini menumpuk nih Bu gitu,
Apa tadi perasaan kamu? Perasaan saya tuh seperti udah nanti aja dikerjain gitu, kayak menunda-nunda. Nanti aja nih dikerjain. Ada peranggapan yang sepele lah gitu. Oke, terus konsekuensi dari kamu sering terlambat dengan begadang ini, karena mengerjakan tugas ini, kamu bangun telat dan terlambat ke kampus kan? Nah, jadi kita akan mengganti pikiran tidak rasional tadi, ya nanti aja deh gitu. Kita ganti dengan rasa yang keyakinan itu yang lebih rasional gitu. Nah, tadi pikiran tadi adalah nanti aja deh dikerjain, kita bisa besok dikerjainnya gitu kan, atau nanti malam gitu. Nah, menurut kamu itu benar nggak sih keyakinan ini, perasaan ini tuh? Ini perasaan saya sebenarnya itu tidak baik gitu, cuman karena ada dorongan hati yang mengatakan nanti aja, jadi dikerjainnya itu 1 hari sebelum deadline gitu. Kadang malamnya pun nggak sampai 1 hari. Cuma itu perbuatan yang tidak baik. Jadi sebenarnya tugas ini tuh bisa diselesaikan dengan dicicil kan, maksudnya begitu diberikan tugas, saya lagi santai nih, saya kerjain dong gitu kan. Atau ketika kita udah diberikan, kita catat mana dulu nih mau deadline nih yang mendekati, ketika kita santai kita langsung kerjain gitu kan. Jangan yang sampai kayak besok deadline, malam ini deh aku kerjain, pas ketika jam 10 nanti aja deh kerjainnya, bentar lagi scroll TikTok dulu atau gimana gitu. Itu karena bikin kamu begadang. Jadi kita ganti nih pikiran ini. Bagaimana kalau jadi ya kayak saya bilang tadi, saya bisa nih ngerjain tugas ketika udah dikasih tugas, saya pulang kuliah santai, saya bersih-bersih santai, ya saya ngerjain tugasnya baru setelah TikTok. Nah, karena saya butuh tidur nih biar nggak terlambat besok kuliahnya, itu lebih masuk akal. Gimana menurut kamu? Bisa Bu, saya bisa menerima masukan tadi. Agar apa? Agar saya juga tidak terlambat kuliah lagi, tidak terlambat bangun, serta tidak bolos kuliah. Jadi coba kamu tuliskan pikiran baru kamu di sini. Pikiran lama kamu tadi kan nanti aja dikerjain deh, bisa nanti, itu bener-bener nih, paling juga bentar gitu, yang sampai bikin kamu sampai begadang. Akhirnya kamu begadang dan terlambat bangun. Jadi coba tuliskan pikiran dulu. Di sini saya tulis ya. Oke, nah kita akan buat strategi ini menjadi strategi baru untuk perubahan. Nah, mulai malam ini kamu jangan membatasi waktu, kamu akan membatasi waktu tugas maksimal sampai jam 10 malam. Gimana kira-kira? Bisa Bu. Kita coba dulu ya 3 hari, anggap aja ini eksperimen. Coba buat jadwal tugas sore ketika pulang kuliah itu jam 4 sampai jam 6 itu mengerjakan
jam 7 sampai jam 10 itu istirahat, entah scroll TikTok, nonton film, drakor, atau ngapain deh gitu. Nah pas jam 10 pas kita buat itu wajib tidur. Nah kita pasang nih alarm tidur dan bangun, bisa kakak bikin di HP gitu kan, ada tuh alarm tidur dan bangun, bisa? Nanti saya coba. Oke, jangan lupa buat to-do listnya gitu, apa catatannya. Nah ini tuh saya tidur jam segini nih. Nah kita lihat nanti di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Halo Hilary, selamat istirahat. Gimana eksperimennya, udah bisa tidur lebih awal? Iya Bu, setelah saya melaksanakan eksperimen yang Ibu berikan tadi, ada kemajuannya kok Bu. Dimana saya itu udah mulai tidur jam 10 malam, dan jam 10 malam itu, sebelum jam 10 malam itu saya di situ mengerjakan tugas, tetapi waktu pengumpulan tugasnya itu nggak 1 hari sebelum deadline, tapi seminggu setelah deadline gitu. Cuman kemarin Bu ada sih saya 1 hari kayak tergoda gitu untuk begadang, lihat scroll TikTok gitu. Wajar tuh, yang penting kamu sudah tahu kan pola dan solusinya. Kita perlu strategi pencegahan biar nggak terulang lagi nih. Misalnya kita punya tugas gitu, punya tugas yang deadline-nya seminggu, kamu tadi sudah bisa gitu kan mengajukannya seminggu sebelum deadline. Mungkin ada beberapa tugas yang diberikan hari ini tapi harus dikumpul besok gitu kan. Nah gimana nih caranya supaya kita nggak begadang? Kerjakan langsung. Jadi pemecahan masalah supaya strategi pencegahan biar kita nggak tergoda lagi untuk begadang gitu. Bisa nggak kira-kira begitu untuk membantu kamu mencegah? Baik Bu, akan saya coba lagi agar arahan Ibu ini tadi, eksperimennya ini lebih maksimal. Jadi saya senang nih dengarnya kamu ini udah punya alat untuk mengatur waktu dan pikiran tuh lebih baik sekarang. Pikiran yang dulu negatif menjadi positif sekarang gitu dengan pikiran barunya kamu. Jadi kalau kamu mau, saya bisa bantu buatkan format jurnal harian. Misalkan hari ini ada tugas ini dan nanti dikerjakan jam segini, dikumpul jam segini, dan saya harus tidur jam segini. Boleh Bu, boleh dibantu untuk buat. Ini ada jurnalnya, jadi kamu nanti bisa isi di sini ya jadwal hariannya. Oke, makasih ya. Iya Bu, Saya senang dengarnya kamu sudah merubah perilaku maladaptif kamu menjadi adaptif. terima kasih banyak ya Bu.